Ketika Ferrari di Le Mans berjaya dengan raih hat-trick kemenangan dengan 3 tim yang berbeda sejak 2023, Ferrari di F1 masih berkutik dengan nasib yang merana di setiap tahunnya. Di GP Kanada, mereka tampil mengecewakan dengan Charles Leclerc dan Lewis Hamilton yang cuma finish di urutan ke-5 dan ke-6. Performa mobil yang tidak cukup mumpuni untuk mengejar barisan podium, serta strategi yang ragu-ragu, merupakan penyebab utama balapan di Kanada tidak berjalan sesuai harapan. Pencapaian George Russell kemarin otomatis membuat Ferrari jadi satu-satunya tim di barisan 4 besar yang belum merasakan kemenangan musim ini. Untuk semakin memperkeruh situasi, Ferrari saat ini sedang diterpa oleh gonjang-ganjing dari media Italia dengan gosip-gosip panasnya. Dengan performa mereka di 2025 yang dinilai mengecewakan, mulai muncul rumor kalau masa depan tim prinsipal Frederick Vasseur bakal dipertanyakan dan berpotensi diganti. Topik itulah yang cukup ramai dibicarakan sepanjang akhir pekan GP Kanada dan secara tidak langsung memang mempengaruhi dinamika kondusivitas tim. Vasseur yang direkrut pada penghujung 2022 sebagai pengganti Mattia Binotto memang diharapkan bisa membawa Ferrari menuju puncak kejayaannya seperti di masa lalu. Pendekatannya yang tegas dan belak-belakan tapi ringan di depan media membawa warna tersendiri dalam dinamika internal tim. Tapi setelah 3 tahun dan kontraknya akan habis akhir musim ini, Vasseur belum bisa mempersembahkan apa-apa bagi Ferrari dan mereka masih stagnan dengan slogan "Next year is our year". Beberapa perubahan struktur dan tata kelola manajemen yang ia prioritaskan pada awal masa jabatannya belum bisa membawa pulang trofi juara dunia yang diidam-idamkan tifosi. Prestasi terbaiknya adalah musim lalu dengan bawa Ferrari ke posisi runner-up klasemen konstruktor dan bisa beri perlawanan kepada McLaren sampai balapan pamungkas. Tapi apalah artinya runner-up bagi tim selegendaris Ferrari, di mana fansnya selalu membutuhkan asupan jumawa untuk memuaskan dahaga puasa gelar selama 16 tahun. Tidak heran kalau media-media Italia seperti Corriere, lalu La Gazzetta, memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoyang situasi internal Ferrari dan menuntut perubahan sesegera mungkin. Rumor mengatakan kalau barisan petinggi Ferrari kabarnya sudah lelah dan frustrasi dengan performa tim yang menurun di musim 2025 dengan semua gembar-gembor di awal musim plus kedatangan Lewis Hamilton. Presiden Ferrari, John Elkann, dikabarkan mulai kehilangan kesabaran dan akan mengevaluasi masa depan Frederick Vasseur sebagai tim prinsipal Ferrari mengingat kontraknya habis akhir musim ini. Beberapa kabar bahkan menyebut kalau Vasseur bisa dipecat sebelum musim 2025 berakhir dan kontraknya akan dievaluasi pada bulan Juli mendatang. Kekecewaan petinggi Ferrari didasarkan pada performa tim yang memiliki momentum bagus di akhir musim 2024 dengan capaian posisi runner-up konstruktor. Ekspektasi mereka terhadap Vasseur adalah musim ini harus bisa bersaing secara reguler di barisan kemenangan dan berada dalam jangkauan perebutan gelar konstruktor. Kedatangan Lewis Hamilton yang sudah digaji fantastis menambah beban ekspektasi tersebut bagi Ferrari untuk memberikannya mobil yang mampu bersaing di papan atas secara konsisten. Tapi pada faktanya, SF25 gagal memenuhi ekspektasi. Sampai ronde ke-10, Ferrari cuma koleksi 3 podium dan jadi satu-satunya tim besar yang belum meraih kemenangan. Mereka memang bisa bersaing untuk memperebutkan posisi runner-up konstruktor, tapi itu tidak merefleksikan kondisi sebenarnya kalau Ferrari sedang sangat underperform. Tidak berdaya hadapi McLaren yang sangat dominan dan posisinya tidak jelas apakah mereka bisa bertarung dengan Mercedes atau Max Verstappen secara konsisten. Belum lagi jika membicarakan beberapa momen memalukan seperti double diskualifikasi di Shanghai dan buruknya komunikasi radio Ferrari, tentu itu berdampak terhadap citra mereka di Italia. Kepemimpinan Vasseur yang mengedepankan perombakan sistem kemudian dipertanyakan karena tidak membawa hasil yang signifikan di dalam sirkuit dan terlalu menganggap remeh ketika berbicara di depan media. Vasseur dianggap membawa krisis di dalam internal Ferrari, terutama kegagalan mereka dalam membujuk Adrian Newey untuk pindah ke Maranello. Bukan cuma Vasseur yang dijadikan sasaran, jajaran tim teknis seperti Loic Serra yang memimpin pengembangan SF25 juga dicecar dengan kritikan karena tak mampu buat mobil kompetitif. Charles Leclerc dikabarkan juga sudah muak dengan kondisi di tim yang tidak ada perubahan dan ancam akan pindah ke tim lain di 2026 kalau kondisi masih sama saja. Salah satu kandidat pengganti Vasseur yang ramai diperbincangkan adalah Antonello Coletta.
Coletta merupakan orang di balik kejayaan Ferrari di Le Mans 24 jam. Karena dengan tangan dinginnya, ia berhasil bawa skuad Maranello meraih hat-trick kemenangan dengan 3 tim yang berbeda. Musim ini mereka juga jadi kandidat kuat untuk juara dunia WEC dengan total koleksi 4 kemenangan. Coletta dahulu juga pernah bekerja di tim Ferrari F1 pada 2014 sebagai kepala sporting activities, sebelum kemudian ia dipindah ke cabang balap endurance. Dengan prestasinya saat ini, rasanya cukup wajar kalau namanya muncul sebagai kandidat terkuat sebagai pengganti Vasseur suatu saat nanti. Ini bukan pertama kalinya Ferrari diterpa badai gosip musim ini, karena kalau kita ingat, beberapa bulan yang lalu media yang sama pernah memberitakan kalau internal Ferrari terpecah karena perbedaan pendekatan antara Leclerc dan Lewis Hamilton. Sekarang mereka memainkan isu yang sama dengan permainan yang lebih keras karena langsung ditujukan kepada tim prinsipalnya. Vasseur nampaknya sudah lelah dengan media-media Italia yang terus-menerus mengganggu kondusivitas tim dan menanggapinya dengan nada agresif ketika wawancara media di GP Kanada. Ia menilai kalau cara media Italia bermain sudah melampaui batas dan bertujuan untuk merusak stabilitas tim. Atau singkatnya, Vasseur mengatakan, jika medianya baik, maka Ferrari juga akan bisa tampil bagus. Namun yang jelas, pria asal Perancis ini sudah cukup muak dengan pemberitaan gosip-gosip yang dilontarkan oleh media-media Italia yang memang terkenal keras dalam memainkan isu. Satu hal yang patut diperhatikan adalah pola-pola seperti ini sudah terjadi selama bertahun-tahun. Dahulu sebelum Mattia Binotto dipecat, awal mula rumornya juga disebar dari media-media Italia yang sama, dan kemudian berubah jadi pertimbangan serius bagi tim untuk menggantikan posisi tim prinsipal tersebut. Pola yang sama dipakai kembali untuk menggoyang jabatan Frederick Vasseur. Dan jika kita melihat politik Ferrari seperti apa, kami tidak akan kaget jika John Elkann atau Benedetto Vigna bisa langsung mempertimbangkan keputusannya dalam waktu dekat. Apa yang terjadi di dalam Ferrari sangatlah kompleks dan tidak bisa menyalahkan satu pihak tim prinsipal saja. Perubahan yang dibuat Vasseur meski masih sebatas di struktur manajemen serta tata kelola sistem, tapi hasilnya sudah bisa kita lihat dalam 2 tahun belakangan ini. Mereka lebih berani ambil resiko, operasional balapannya semakin rapi, dan eksekusi strategi juga semakin bagus meskipun belum sempurna. Banyak perubahan positif yang bisa dilihat dalam 2 tahun terakhir, dan yang paling terasa adalah mindset sebagai tim besar untuk berani mencoba sesuatu yang berbeda. Jika berbicara soal aspek performa mobil di sirkuit, ini sudah jadi masalah menahun bagi Ferrari yang tingkatannya sudah kronis dan sudah dialami dalam 15 tahun terakhir. Mengganti tim prinsipal hanya akan meriset semua perkembangan yang sudah dibangun oleh Vasseur, dan tidak ada jaminan kalau tim prinsipal yang baru bisa mengatasi masalah yang selalu sama tiap tahunnya dengan iklim perusahaan yang toksik serta penuh intervensi. Ganti tim prinsipal tapi sumber daya, fasilitas, dan mentalitas petingginya tidak di-upgrade, maka hasilnya akan sama saja. McLaren jadi seperti sekarang bukan cuma karena faktor Andrea Stella, tapi juga kemauan tim untuk upgrade fasilitas, upgrade sumber daya, dan upgrade mindset. Zak Brown sudah menanamkan ini sejak 2018, dan baru menuai hasilnya 2 tahun terakhir. Yang Ferrari butuhkan adalah iklim korporat yang tidak main ikut campur atau intervensi sesuka hati ketika apa yang diraih tim tidak sesuai harapan. Penunjukan Vasseur diprakarsai oleh Benedetto Vigna selaku CEO Ferrari, dan ia dulu sudah berkomitmen untuk memberikan dukungan serta proteksi kepadanya. Komitmen tersebut harus ia jaga setidaknya sampai 2026 untuk membuktikan apakah proyeknya berhasil atau bisa dinilai gagal. Charles Leclerc menegaskan cintanya terhadap Ferrari dan membantah gosip tidak jelas tersebut, serta memberikan dukungan kepercayaan kepada Frederick Vasseur yang sudah ia kenal semenjak di Sauber dulu. Lewis Hamilton meski akui kondisinya jauh dari harapan, tapi ia juga berikan nada yang sama untuk beri kepercayaan penuh kepada Vasseur terhadap nasib Ferrari ke depannya. Mengganti tim prinsipal di tengah transisi ke regulasi baru juga bukan hal yang bagus jika dilihat dari kacamata manajemen dan hanya akan mengganggu stabilitas tim. Dan Vasseur di media juga sempat memberikan sindiran tipis kalau Ferrari tidak juara bertahun-tahun, padahal sudah ganti tim prinsipal, pembalap, dan sudah ganti semuanya, kecuali satu hal. Apa satu hal yang harus Ferrari ganti itu? Tulis di komentar. Dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.